Alhamdulillah binimatil Islam wal iman asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada hari ini kita berjumpa lagi di penjelasan kandungan Al-Qur'an yang dimana masih menjelaskan sifat Al-Quran, dan nanti kita akan juga masuk ke fungsi Al-Quran. Bisa dibuka surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19, surah 75 19. Allah Ta'ala firman, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattami qur'anah thumma inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Apa ini 19 ya? Berarti pengumpulannya ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah ya. Sungguhnya atas kamilah pengumpulannya ya, jam'ahu wa qur'anah ya, dan pembacaannya ya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah, dan apabila telah kami bacakan ya, maka ikutilah bacaannya ya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah bayanah, penjelasannya. Jadi dalam dua ayat ya, 17 sama 19 sebenarnya mah. Cuman kalau tafsirnya nyambung dari 16 sampai 19 ya. Menjelaskan bagaimana Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya ya. Mengumpulkan di dalam dada ya gitu. Dada ya, dada kanjeng Nabi ya. Ya, atau juga para pembaca Quran ya. Juga Quran ya, itu pembacaannya ya. Memahami pembacaannya atau cara bacanya, tahsinnya gitu ya, tajwidnya gitu ya, sampai ke tafsir ya, termasuk juga tentu dengan bahasanya ya. Iya, iya. Maka Nabi diperintahkan setelah dibacakan ya, qara'nahu fattabi qur'anah ya. Setelah dibacakan diikuti ya gitu. Terus juga bagaimana tsumma inna alaina bayanah ya, bahwa Allah juga atas tanggungannya menjelaskan Al-Quran ya gitu. Nah ini yang tadi pengumpulan ya, pengumpulan artinya di dada kita atau di para pembaca Al-Quran, bisa dipahami, dihafalkan, bisa dimengerti lah, dimengerti tafsirnya gitu ya. Hmm. Kalau di ayat 19 ini adalah pembelajarannya ya, pembelajaran dari tafsir itu sendiri ya, atau penjelasan ayat itu sendiri ya. Nah itu di ayat 19 ya. Karena Nabi diperintahkan dalam tafsir Al-Muyassar agar tidak menggerakkan lisan untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Janganlah menggerakkan lisanmu ya, tuharrik bihi lisanaka lita anjalabi. Janganlah menggerakkan lisanmu wahai Nabi untuk membaca Al-Quran ya. Maksudnya untuk cepat-cepat menguasai Al-Quran ya. Saat wahyu turun,
agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat ya. Dan jangan kita terburu-buru ya gitu. Termasuk juga di dalam baca Al-Quran itu agar kita perlahan-lahan ya. Ya, perlahan-lahan dalam bacanya itu ya. Ketika bertalaki kan, maka cara pembacaannya itu adalah dengan metode tahqiq ya gitu, dengan baca perlahan-lahan ya gitu. Tidak cepat-cepat ya, apalagi terlalu cepat ya. Yang iya membuat gurunya sulit untuk mengikuti ya gitu. Atau sulit untuk menerangkan di mana pembahasan kesalahannya itu di mana gitu ya gitu. Agar kita kalau tentu ada yang salah, maka si guru itu bisa memperbaiki ya. Nah, maka di sini caranya itu adalah talaki dengan metode tahqiq ya. Dan ini yang menjadi selalu dikonsistenkan ya gitu. Dari masa ke masa ya gitu. Nabi ke Jibril kan, beliau bertalaki ke Jibril ya, bertalaki. Terus juga para sahabat ke Nabi Muhammad SAW, mereka juga bertalaki. Para tabi'in ke para sahabat bertalaki. Bertalaki itu ya membaca kemudian dinilai gitu, cara bacanya gitu. Iya di ya, tapi tidak hanya didengarkan, cuman dinilai nanti apakah ini sesuai atau tidak cara pembacanya gitu. Iya benar atau tidak. Iya. Mm. Ya dari sisi tahsin makharijul hurufnya gitu. Begitu juga kan tabiut tabiin laki ke tabiin. Terus juga para ulama juga kan gitu. Para qori ya itu juga dengan talaki ya. Metodenya talaki. Jadi kalau seseorang ingin menjadi imam tuh ya, maka bagusnya itu bacaannya sudah bersanad. Nah, gitu. Ya. Iya, bagusnya itu sudah bersanad ya. Minimalnya dia itu sudah punya ya cara pembacaan yang benar ya. Baik dari segi tahsin ya. Ya, atau juga wakof atau iya, makhrij huruf yaitu ya. Bagaimana dia menegakkan hurufnya gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya gitu. Gitu. Tegakkan huruf-hurufnya ya, ditegakkan sesuai dengan makhraj hurufnya gitu ya. Dengan juga mengenal dan membaca bagaimana cara wakaf ya gitu. Sebab orang kan terkadang berhenti di ayat anu atau terkadang berhenti di wakaf yang anu gitu ya, tapi belum tentu sesuai gitu ya. Nah, ini yang menjadikan status seorang muslim itu layak ya agar dia bisa memahami Al-Quran ya, membaca Al-Quran ya. Pintu untuk dia memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu adalah membacanya ya. Dia baca dulu, artinya dia wajib ya. hmm. Iya, iya, wajib dia tahu cara bacanya, membacanya itu kan tahu ya. Wajib dia belajar gitu. Ya, jadi wajib dia mempelajari Al-Quran ya gitu. Sehingga kalau tentunya dia tidak mau baca atau belajar Al-Quran, maka status kemuslimannya itu dipertanyakan ya. Iya,
Iya, terlepas apapun profesi dia gitu ya, di dalam kehidupan ini ya, dia harus menghiasi, dia harus membasahi lidahnya dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran ya. Kelak itu akan dipertanyakan di akhirat nanti ya gitu. Karenanya dipelajari Al-Quran, dipahami, diamalkan ya, dan diajarkan semampu kita ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an ya. Sungguhnya atas kamilah yang mengumpulkan dan membacakan ya, Al-Quran itu. Maksudnya kewajiban kamilah mengumpulkan di dalam dadamu wahai Muhammad ya. Kemudian kami bacakan dengan lisanmu kapan kamu berkehendak ya gitu. Nah itu. Jadi Allah lah yang akan mengumpulkan hafalan Al-Quran itu ya pada diri seorang pembaca Al-Quran ya. Apabila kita sungguh-sungguh membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, Allah lah yang akan mengumpulkannya ya gitu. Emang terkadang ya banyak rintangan, banyak hambatan itu ya. Termasuk di dalam belajar Al-Quran itu ya gitu. Dan juga terkadang prioritas kita juga ya dalam membaca Al-Quran ini yang harus dibenahi ya. Karena kita tentu bertabrakan dengan aktivitas kita ya. Hanya saja jangan sampai jadi menurun ya. Menurun ya, minimalnya ada bacaan Al-Quran walaupun ya satu dua lembaran gitu setiap hari gitu terkadang ya gitu. Walaupun ya terkadang aktivitas kita yang ini ya, ya prioritaskan justru bacaan Al-Quran seharusnya ya gitu. Tapi dah itulah terkadang ya, ya ada orang juga jadwal mengajinya, jadwal dia mengajarnya gitu ya gitu. Terkadang itu jadi kendala ya. Nah, itu. Nus, beliin lakinya Nus. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga ya. Termasuk juga metode dalam membaca Al-Quran adalah Sama Paneli aja. mempelajari dengan bertahap-tahap atau tadarruj ya, bertahap-tahap dalam mempelajarinya. Ya, sekarang banyak sekali metode yang diajarkan ya oleh para guru kita, khususnya itu dengan pratasin ya, pratasin, terus juga dengan tahsin ya. Ada level-levelnya itu ya, levelisasinya ya. Dari mempelajari hurufnya, kemudian tanda bacanya ya, barisnya, kemudian juga pelajari panjang pendeknya itu ya, kalimat-kalimatnya gitu ya, bagaimana cara membacanya gitu. Iya. Terus juga dengan tahsin gitu ya, dari tahsin 1 gitu ya sampai tahsin 4 misalnya kan, contoh itu ya. Itu banyak sekali ya gitu. Metode yang lain juga ya, ada yang ahsan atau ada yang tahsin 1 sampai 4 juga ya, itu lanjutannya gitu ya. Nah itu metode tahsin seperti itu adalah memudahkan ya, memudahkan buat kita bagaimana mempelajari Al-Quran. Tidak mungkin seseorang misalnya baru menguasai hurufnya aja gitu ya, langsung dia mau langsung ke tahsin ya gitu. Ya itu ya gitu. Tapi bagaimana bertahap dari asalnya tidak bisa, kemudian huruf-hurufnya, kemudian tanda baca barisnya, kalimatnya gitu. Nah, sampai nanti kan ada panjang pendek dan seterusnya gitu. Nah, itu.
dengan tadarruj ya. Kemudian faedah qara'nahu fattabi' Qur'ana, yakni tafsirnya bila Rasul kami ya Jibril, kan Jibril juga itu disebut ar-rusul ya, di antara utusan-utusan ya, Jibril itu yang menyampaikan, membacakan kepadamu yakni ayat-ayatnya, maka dengarkanlah bacaannya, dengarkan, diamkan. Kita jangan sampai dulu mengikuti kecuali sudah dibacakan gitu ya, gitu. Jadi Jibril membaca ayat ini kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad seperti itu ya, gitu. Nah, begitu juga kalau seorang guru misalnya ya bacakan ayat ini, kemudian kita dengarkan, diam gitu ya, maka kita terus mengikutinya gitu ya. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian bacalah tsumma inna alaina bayana ya. Sebagaimana dia membacakannya kepadamu, kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang sulit ya, apa yang mustahil atau yang berat ya, maka bisa dijelaskan pemahaman-pemahaman itu ya. Apa-apa yang muskil bagi Nabi Muhammad dijelaskan ya, makna-makna dan hukum-hukumnya gitu ya. Ya dulu kan metode dengan harokat-harokat itu ya, kalaulah tidak diajarkan ya mustahil ya. Mustahil seseorang kalau tidak diajarkan, tidak belajar, ya mustahil bisa membaca Al-Quran dengan tepat ya. Nah sekarang metode dengan harokat, dengan tanda barisnya gitu ya, itu salah satu metode gitu. Sehingga orang bisa tahu ya mana yang dibaca fathah, kasroh maupun domah, maupun juga saat itu ada tanda sukun ya gitu. Nah itu. Terus juga bagaimana cara baca yang asing ya, misalnya dengan ismam bagaimana gitu ya. Imalah itu harus dipelajari, itu yang namanya tahsin itu ya. Luas ya. Sampai kalau perbedaannya ya, perbedaan dari para ulama itu banyak sekali ya. Makanya ada riwayat-riwayat yang terkadang berbeda pembahasaannya, ada juga yang cara bacanya berbeda ya gitu. Nah ini tentu bagi kita fokus ke riwayat Hafiz ya gitu. Kalau seseorang ingin memahami riwayat Hafiz saja itu udah berat sebenarnya ya. Udah banyak sebenarnya. Kalau kita coba pahami dari awal ya, itu udah banyak. Ya. Apalagi memahami nanti riwayat yang lain ya. Riwayat Hafiz saja itu. Coba dari membaca riwayat Hafiz, apa yang kita bisa pahami, apa yang bisa kita praktekkan, kan itu sudah banyak ya pelajaran-pelajarannya ya. Dan yang kita baca saat ini dari riwayat Hafiz ya, di Indonesia ini ya mengikuti riwayat Hafiz ya, Imam Hafiz ya. Nah itu hukum-hukumnya kan lumayan tuh ya itu. Makanya di sini perlu pembelajaran ya. Kita bisa belajar pada guru kita, bisa belajar juga dengan cara talaki ya. Maka itu akan meluruskan, dan juga yang terpenting adalah memahami dan mengamalkannya ya. Nah itu di tafsir Al-Muyassar.